Baik, s- selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam dan budaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Dewi Satya Mudana dengan NIM 113. Dan pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai chapter 5 dari modul yaitu The Activity Life Cycle yang menjelaskan tentu saja tentang activity dalam Kotlin. Activity from the foundation of every Android. Activity itu kayak apa namanya? Foundation, fondasi dari semua. Jadi kayak dasarnya gitu. But if you don't know about the activity life cycle, some of its behavior might take you by surprise. In this chapter, you learn what happens when activity created and destroy. Kita akan belajar apa yang akan terjadi ketika activity itu tercipta ataupun activity itu dihilangkan. Kita itu bisa saja akan terjadi unexpected consequences, konsekuensi yang tidak diduga, dan we'll find out how to control its behavior. It's made visible or hidden. Jadi kita bisa buat activity itu terlihat ataupun tersembunyi gitu. You even discover ways of saving and restoring your activity state, of saving and restoring your activity state just when you need it. Read on to it. Oke. Jadi bagaimana activity itu bekerja? Sejauh ini kan kita sudah buat interaktif aplikasi secara spesifik. Kita itu harus buat juga activity kodenya. Kita sudah lihat gimana aplikasi secara interaktif. Kita perlu buat behavior dalam kode activity-nya, namun ada beberapa hal yang belum Anda ketahui tentang bagaimana aktivitas itu bekerja. Jadi, berapa lama activity itu disappears from the screen, menghilang dari layar. Apakah itu masih berjalan? Apakah itu masih di memori? Dan apa yang terjadi jika terganggu oleh panggilan telepon masuk? Nah, kita bisa kontrol atau mengendalikan behavior atau perilaku dari activity dalam berbagai kondisi yang berbeda. Jika kita akan melihat, jadi kita akan melihat lebih dekat bagaimana aktivitas itu bekerja di balik layar. Kita akan melihat beberapa cara umum di mana aplikasi bisa mengalami gangguan dan bagaimana kita bisa memperbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi stopwatch. Stopwatch itu punya 4 views, menampilkan waktu. Ini ada yang menampilkan waktu, ada yang menampilkan tombol start, pause, dan reset. Seperti namanya, kalau kita tekan start, pasti numbernya itu akan jalan. Kalau kita pause, numbernya dia stop. Kalau kita tekan reset, dia kembali lagi ke awal. Jadi sekarang kita langsung praktik saja. Saya mau create project dulu. Nanti activity view. Oke. em, Kita tunggu dulu dia ini berjalan sambil kita baca-baca sedikit. Kita mau di resource, nanti kita tambahkan string ini. Oke, kita tandai dulu. Mumpung masih mendownload.
The layout include chronometer. Jadi nanti kita juga harus tambahkan chronometer ke dalam layoutnya. We'll learn about how the chronometer works when we write the activity code. First, let's look at the full code for the layout. Kita lihat dulu full kodenya. Tadi stringnya ini kodenya. Nah, ini harus diperhatikan berarti ada kode yang buat mereka nanti ada di center gitu. Ada di tengah. Terus ini juga chronometer Android Text Size itu untuk ukurannya. Dan ini adalah kode-kode untuk kita tambahkan kayak pause, reset button, dan lain-lain. Dan ini semua di XML-nya. Oke. Kita tunggu dulu sampai jadi. Oke. Perbatasan chronometer. Ini kita hapus dulu aja kali. Nah, mungkin ada kelewatan sedikit ya. Kita lupa. Oh ini. Oh bukan Neng. Ini kayaknya. Kayaknya enggak deh. Tapi kita coba aja dulu. Resources, values, the available, string, tambah, start.
Oh, hmm, okay. You learn from mistakes. I didn't even notice that. That's my mistake. Kemarin kok salah itu gitu ya. Eh, ah, terus take hold, control the stopwatch. Jadi kita sudah buat tampilannya. Nah, kan sekarang kita itu sudah buat tampilannya, tapi kita itu perlu tentukan bagaimana tombol-tombol itu tuh fuse-nya itu bisa mengendalikan stopwatch-nya gitu. Oke, nah, yep. Nah, nanti yang button mau kontrol. Oke, terus program aja. It inherits all of the text field properties and method and defines some new ones to use properly stopwatch. Ini ada yang paling basic itu adalah stopwatch dot base. Ini itu akan set the time that display to be zero. Motor waktu yang ditampilkan menjadi nol. Method properly used to set the start time. The start method. The start method is the chronometer start counting from the base time. Jadi kita ada metode start yang nanti dia itu akan bantu menghitung memulai perhitungan gitu supaya kronometernya jalan. Ada stop method yang untuk pause. Oke, terus untuk reset kayaknya nanti kita kali. Tapi ini full kodenya kita coba dulu. Jadi we're using these libraries in the code, so you need to import them. Import Android system gimana ya?
Oke, oke, oke. Itu sih sangat berguna karena saya pikir saya ada buat salah, tapi ternyata itu cuma warning yang dimana dia itu ada karena saya belum pakai importannya gitu. Hmm. Oh iya, unused berarti belum terpakai. Terus classment activity di sini berarti kita mau late init for stopwatch chronometer. Ini untuk the stopwatchnya. Ini maksudnya dia ingin set runningnya itu nol berarti coba kita jalan saja dulu. Oh, tipenya itu long. Ini harus diingat sih tipenya long, nilainya nol. Terus di override fun, uncreate, super uncreate, set count use. Ini berarti nggak dibutuh ya. Set count, set content view, set content view, r dot layout dot activity main. Terus we can only initiate the stopwatch property after all we call the content view. Oke, kita panggil dulu content view-nya. Find view by ID. Itu kita mencari chronometer yang ID-nya titik top watch. Ya, terus kita lanjut. Sekarang false start button. Aduh, capek. Kita inisialisasi lagi start button. Start button. Ini di sini kan isinya? Harusnya di sini sih. Atau harus di sini ya? Tapi di sini aja. Find view by ID button. Yang RD eh r.id dot start button. Kita aktar dan ini set on click set on click listener dan kita kasih logika if running
Logikanya dalam kurung. Apa sih namanya ini? Logika. Kondisi. If running it false, set base time. Set set base time. Ini base time tadi aku ada lewat. Enggak kan? Stopwatch start. Oh, ini base time. Oke, jadi kita aturkan kalau saat kita tekan start itu adalah base time-nya mungkin ya. Runningnya ubah jadi true. Terus kita buat juga untuk oh pause button jadi ID button, RID pause button, pause on click. Benar if running save offset stopwatch. Ini save offset. Stop. Runningnya jadi false lagi. Kalau reset button. Sekarang reset button. Piawai dari peraih piala. Oh, click listener. Hey, no. Terus kita buat offsetnya itu jadi offset dengan 0. Terus set base time. Piawai dari peraih piala. Oh, oke.
sih? Nah, ini saya ternyata kan tadi sudah set best time, update to stopwatch. Di sini kita tambahkan fun set best time. Eh, di mana sih? Ini override. Tutup dulu. Dia setara override, ya kan? Sini, set um, elapsed real time. Ini maksudnya apa? Set base time and save offset are convenience method to make a code a bit more readable. Ya intinya dia buat supaya lebih gampang dibaca sistem kali ya. Wish me, baby, turn around and justice me, baby. You are what I want and what I need, baby. Please, please. Lollipop, twerking some days on the dance floor. Oke. Ini ada satu error lagi. Nah, um, hmm, alamak. Okay, I think we're good. And what happens when you run the app? So let's try to run the app. My back's hurt. Oh my god, bastard. While waiting for it to be open, let's just check out what do we have next. The user run the app, bla bla bla. Ini kita akan coba juga, jadi harusnya kita tahu. Kita sekalian test drive ini juga harusnya aman. Ini apa? Rating the screen changes the device configuration. Maksudnya? Be rotating or rotating the screen changes the device configuration. Jadi kalau misalnya kita rotate, when Android runs your app and start an activity, it takes into account device configuration. By this, we mean the configuration. Hmm,
Ketika Android menjalankan aplikasi, Anda memulai sebuah aktivitas. Android memperhitungkan konfigurasi perangkat yang dimaksud. Di sini adalah konfigurasi perangkat fisik, seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah keyboard yang terpasang. Apakah ada keyboard yang terpasang, serta opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna lokal. Ini lama banget ya. Mungkin jaringan saya juga jelek. Android perlu konfigurasi perangkat untuk memulai aktivitas karena konfigurasi tersebut dapat mengaruhi sumber daya yang dibutuhkan oleh aplikasi. Misalnya, Anda mungkin perlu menggunakan tata letak yang berbeda jika layar perangkat dalam mode landscape daripada potret, serta menggunakan set nilai string yang berbeda jika lokasinya adalah Prancis. Oh, oke, paham, 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 paham. Android apps can have multiple versions of the same resources file. If you want to use a different version of activity, XML on the device is must get. Lama banget ya jalannya ya. Nah, coba start. Bisa please. Oh my god. The pause. Just stop. Dan kita reset. Hey, reset. Ada salah logika? Pause. The pause button is didn't working. And that's what we need to find out. Okay. Hmm. Ah, saya baru sadar ini nih. Aduh, silly me. Ini dia. So, let's see again. Does it even takes time? Shouldn't have taken that much. Pause. Pause, 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 pause. Okay, maybe we need to reset this first. The truth, apakah logika sesimpel itu? Nah, udah. Reset. Nah, cocok. Berarti tadi emang salahnya karena, ya, tadi itu. Salahnya saya pakai tanda seru. Ini kan di sini kalau misalnya stopwatchnya tidak running, maka dia akan set best time dan ketika di set on clean, klik listener, dia itu akan jalan gitu. Runningnya jadi true. Nah di sini runningnya tadi saya masih kasih false dan yang terjadi adalah runningnya itu tidak false, jadi dia tidak berhenti. Nah ini dia ketika runningnya itu jalan. Kalau kita start lagi, pause, pause aja, start. Oke. Terus saya juga belajar ya. Dan activity state. Hmm, Dan activity state. Status suatu kegiatan. When Android creates and destroys an activity, the activity moves from being launched to running to being destroyed. Okay. The main activity when it's running or activity running when it's foreground. It has focus to the users. Okay. An activity is running when it's the foreground of the screen. On create get call when the activity is for create and is where do normal apps and destroy is this before activity get destroyed. Okay, the activity life cycle.
The activity get launched. The activity created in the constructor to run. The onCreate method runs immediately after the activity launch. An activity is running when it's visible in the foreground and the user can interact with it. This is where an activity spends most of its life. Itu ketika running. The destroy methods run immediately before the activity get destroyed. Oke, paham lah. Your activity inherit the lifecycle method. The activity lifecycle are defined. Oh, oke. Activity-nya itu ada on create. In this our activity lifecycle method, you learn more about through the rest of the chapter. Nanti kita akan belajar lagi ini on destroy, on stop, on fast, on save. These aren't lifecycle method, but they are still very useful. Oh, find view itu bukan lifecycle. Dia nggak ada di urutannya ini on create, on destroy. On running nggak ada, on resume. Save the current state in bundle. Stopwatch went wrong when rotated the device. Main activity was destroyed. To fix this bug, need to add bundle. Oke, di sini kita ke override save file, save instance. Enggak, aku mau cek aja ada enggak. Ini intinya apa sih? Saya coba jelaskan intinya saja. Jadi kalau misalnya di halaman itu eh dijelaskan kalau rotasi layar itu menghapus data. Nah, ada siklus hidup life cycle dibuat on create, on running, on destroy. Android itu bisa menghancurkan dan membuat ulang activity kapan saja. Contoh paling umum itu adalah memutar rotasi layar gitu. Itu contoh paling awamnya. Semua data variabel. Saat ini terjadi, semua data variabel Anda seperti variabel offset dan running di kode itu akan hilang. Wah, ternyata gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan rotasi itu dia akan hilang. Nah, jadi ada solusinya di halaman 183. Kita gunakan metode-metode di kelas main activity secara otomatis itu inherits metode lifecycle dari app compat activity yang bisa override menjalankan kode pada tepat waktu. Simpan data ke bundle sebelum Android itu menghancurkan activity. Bundle itu kayak tas ajaib, kayak di gambar itu. Untuk menyimpan data sementara menggunakan pasangan nilai kunci. Anda menggunakan put seperti bundle offset mengambil oke. Aktiviti Anda bisa hancur dan data Anda bisa hilang. Anda harus override metode untuk menyimpan data. Oke. Dan sekarang kita langsung ini ada sedikit update di override itu kita tambahkan uh, super create itu kan saya kita cari default kita add string
For use with the bundle. Di sini berarti ya. Oh, option.
Hmm. Hey, why did you take me shit again? I haven't done it yet. Itu di mana? Aduh. Hey, where am I actually? What happened when you run the app? Cara rotate gimana? Hey, ih, enggak tuh. Kita run ulang mungkin. Kenapa? Pas. Intinya di sini dijelaskan apa yang terjadi jika stopwatch sedang berjalan lalu aplikasi Anda itu tiba-tiba destroy. Kayak tiba-tiba ada dapat telepon atau tekan tombol home gitu. Saat stopwatch eh, Anda terus berjalan di latar belakang, buku ini tuh ingin mengubah perilakunya agar stopwatch otomatis berhenti saat aplikasi tidak terlihat. Oke. Untuk melakukan ini diperkenalkan pada siklus hidup terlihat atau visible life cycle. On start, di panggilan tepat sebelum activity Anda menjadi terlihat oleh pengguna. Start. Terus ada juga on stop, dipanggil saat activity tidak lagi terlihat oleh pengguna. Terus tujuannya adalah untuk menambahkan logika di dalam stop yang akan terjadi. Memeriksa apakah stopwatch sedang berjalan, jika ya simpan waktu. Hentikan stopwatch dengan cara ini, stopwatch akan terjeda. Oke. Implementationnya di override super start mode. Saya lihat dulu. Coba kita lihat full kodenya.
don't need to change. Di bawahnya ini berarti ya. Override fun stop. F running save offset. Watch dot stop. Buat override untuk restart. Kita jalankan ulang dulu. Oke, ada yang salah lagi kah? Walau banyak yang bilang aku tampan rupawan. Terus kita kan home, buka lagi, dia masih jalan. Tekan pause, dia masih jalan. Oke, that's it. Uh, Very effective button is visible. Sekarang ini ya. Tahu. Sekarang bahasanya tentang apa yang terjadi ketika stopwatch sedang berjalan lalu aplikasi Anda tersembunyi tapi tidak hancur. Misalnya ada aplikasi lain terbuka gitu, in case. Situ kita belajar tentang yang namanya kayak misal ada panggilan telepon atau kita tidak sengaja kata bohong. Nah, itu yang ada yang namanya siklus hidup terlihat atau visible life cycle yang menggunakan metode-metode on start dipanggil sebelum activity jadi terlihat oleh pengguna on stop, eng, oh itu yang tadi. Nah, di sini tuh menyempurnakan logika yang tadi. Gitu. Sekarang eh, apa yang terjadi? Ada state baru ketika pause atau dijeda. Pause itu terjadi ketika aplikasi Anda masih terlihat di layar, tapi kehilangan fokus karena ada sesuatu yang muncul di layar, misalnya kayak pop-upnya Google Assistant ini, gitu. The stopwatch itu jadi tetap kelihatan, tapi ya kurang fokus.
Apa masalahnya? Anda ingin stopwatch juga berhenti saat aplikasi dicegat, bukan hanya saat dihentikan. Jadi apa solusinya? Di sini lampu cas 6 itu adalah solusinya. Kita pindahkan logika stop untuk berjeda dari on stop ke on pause. Pindahkan logika mulai lagi. Nah, oke. Mungkin kita langsung saja ke kodenya. This is the full code. Yang lain sebenarnya masih sama. Yang ini override on stop jadi override on stop. Jadi apa tadi? Jadi on pause. Stop per on pause. Terus jadi on rest. Per kita coba run ulang. Terus cara buka bakal asistannya gimana? How to turn on the Google Assistant. Start. Where is it? Nah, itu dia. Oke, udah tadi dia udah berhenti kok. Jadi ya sudah. Udah test drive ini udah oke. Sekarang kita selesai. Thank you so much karena sudah menonton.